itu ya aku calling visa. Aku itu nggak pakai agent teman-teman. Antara aku dan majikan ini nggak punya agent. Jadi aku dulu tuh setelah ketemu majikan ini ya, pokoknya udah ketemu, majikan udah suka, kita udah ngomong deal gitu ya. Gajinya segini, kerjaan kamu segini, kayak gitu pokoknya dijelasin semua secara detail. Setelah oke semua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekarang Singapura itu sekitar jam setengah 9 teman-teman. Dan seperti biasa pula, kalau jam segini tuh aku baru keluar dari kamar ya. Dan keluar dari kamar tuh udah sepi rumah tuh. Tuh majikan pada nonton TV di kamarnya. Udah nggak keluar-keluar kayak gitu. Terus ini ya sekitar rumah ini ya pada mati lampu. Bukannya mati lampu apa, tapi mereka udah pada istirahat. Ini yang tinggal di depan gedung rumah majikan aku ini ya. Ini Mbak Indo, kerjanya di sini udah lama juga. Dia udah tidur, udah matiin lampu. Halo Mbak, kalau kamu nonton videoku ya, kamu udah tidur, aku belum. Belum makan juga, dan sekarang baru mau makan. Ini aku dibeliin makan sama Simbo. Taruh dalam sini. Aku dibeliin makan malam sama Simbo. Aku mau lihat aku dibeliin apa. Dibeliin nasi bungkus. Kita lihat aku dibeliin apa. Ini apa namanya? Nasi lemak. Aku mau makan nasi biasa aja ya. Karena kalau malam-malam makan nasi ini ya lemak. Nasi lemak itu nasi gurih lah kalau orang Jawa itu ngomongnya. Kalau makan nasi gurih itu malamnya itu aus terus gitu. Jadi aku mau makan nasi biasa aja. Kita ambil nasinya dulu. Kalian jangan gafok, ini jamnya jam setengah 8 ya. Ini salah, tadi dipencet-pencet sama momongan aku. Jadi jamnya trouble. Nanti aku bilang sama bapak suruh betulin. Makan nasi biasa aja. Karena kalau nasi gurih ya dimakan malam-malam tuh bawahnya tuh maunya minum. Terus kalau kebanyakan minum malam aku nggak bisa tidur karena kencingnya banyak. Kita pakainya nasi biasa, tapi lauknya aku pakai ini. Ini kacangnya ambil sedikit saja. Ini nasinya tak simpen untuk sarapan besok ya, nasi lemaknya. Terus ini juga ada telur. Ini ada ayam juga. Sama telur. Lengkap, ada ayam, ada telurnya. Ada begedel juga. Tapi nasinya aku pakainya nasi biasa aja. Biar nggak banyak minum kalau makan nasi lemak. Mari kita makan dulu. Jangan takut gemuk. Jangan takut gemuk. Tapi aku takut sakit gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah perutnya kenyang.
nanti tidurnya bisa tenang ya. Tapi ya nggak bisa tenang banget ya, karena kalau malam ngomongan aku juga mesti nyariin gitu. Ya namanya jobnya jaga anak ya teman-teman, mesti sabar. Yang punya job jaga anak pasti tahu ya, mesti sabar banget. Kalau nggak sabar, kalau nggak hatinya luas, imannya kuat, jangan nyoba-nyoba ambil job jagaan. Mumpung lagi ada waktu ya, dan aku belum terlalu capek, belum terlalu ngantuk. Di sini aku mau menjawab sedikit rasa penasaran kalian tentang calling visa aku ya. Proses calling visa aku tuh gimana, Mbak? Dulunya itu ya aku calling visa. Aku itu nggak pakai agent teman-teman. Antara aku dan majikan ini nggak punya agent. Jadi aku dulu tuh setelah ketemu majikan ini ya, pokoknya udah ketemu, majikan udah suka, kita udah ngomong deal gitu ya. Gajinya segini, kerjaan kamu segini, kayak gitu. Pokoknya dijelasin semua secara detail. Setelah oke, semuanya oke. Habis itu aku itu langsung diurus ya sama majikan aku. Dari visa, izin kerja, tiket pesawat, pokoknya semuanya itu aku taunya beres. Jadi aku tuh taunya aku tuh ditelepon untuk berangkat aja gitu. Kalau ditanya kok enak banget, aku kok nggak kayak gitu. Kalau nanti ada yang jawab kayak gitu, aku nggak tahu. Ini kan menurut pengalaman aku pribadi. Calling visa aku tuh kayak gitu, nggak ada perantara sama sekali. Dan majikan aku ini itu ngambil pembantu juga baru aku teman-teman. Aku tuh pembantu pertama di rumah ini, karena majikan aku tuh masih muda. Aku ikut mereka sebelum nikah, pokoknya baru tunangan itu aku udah diambil. Jadi aku tuh tahu pernikahan mereka, aku juga tahu pestanya nikahnya mereka gitu, karena aku udah diambil sebelum mereka nikah. Dan waktu itu aku awal-awal tuh aku dititipin ke rumahnya, di rumahnya orang tuanya bos perempuan aku. Sebelum mereka menikah dan pindah ke rumah ini, aku tuh dititipin ke rumahnya nenek gitu. Terus habis mereka nikah, udah sah secara agama dan negara, aku juga diboyong. Jadi yang merawanin rumah ini juga aku, yang merawanin bos aku juga aku. Maksudnya merawanin jobnya gitu. Merawanin aku tuh pembantu pertama di sini. Kayak gitu teman-teman. Kalau yang penasaran prosesnya itu, aku tuh prosesnya ya aku tinggal beres aja, taunya beres gitu. Karena majikan aku yang ngurus semuanya, yang ngurus mereka dari izin kerja, visa, tiket pesawat, terus apa lagi ya, aku nggak tahu. Aku taunya kesini juga beres. Kalau ditanya ada potongan nggak, ya nggak ada. Aku di sini tuh dari hari pertama itu aku udah nerima gaji full ya. Itu di bulan pertama itu aku gaji full, aku nggak ada potongan sama sekali. Namanya kan calling visa. Nanti kalau ada yang jawab lagi, Mbak aku juga calling visa, tapi aku ada potongan. Ya mungkin kita nggak sama, karena kamu mungkin menggunakan agent atau perantara. Kalau aku kan enggak, antara aku dan juga majikan face to face gitu. Kayak gitu teman-teman, proses aku itu gampang. Kalau yang tanya, Mbak gimana caranya calling visa, aku juga nggak tahu. Kalau yang ini ya, kalau kalian benar-benar penasaran, pergi aja ke Bali. Aku tuh rumahnya kan deket Bali ya. Bos aku juga punya bisnis di Bali. Teman-temannya bos aku bule-bule itu punya bisnis di Bali. Ada hotel, ada villa, ada restoran. Banyak banget. Mereka juga kebanyakan merekrutnya itu dari Bali langsung gitu, nggak pakai perantara agent gitu. Mereka langsung diseleksi kalau mereka suka gitu ya. Kalau suka ya udah langsung. Bule itu kayak gitu, biasanya kayak gitu. Bule itu ya to the point, kalau suka ya udah suka gitu. Terus kalau emang udah suka ya orangnya tuh royal banget. Contohnya majikan aku gitu, itu bule itu kayak gitu enaknya. Jadi kalian yang pengen calling visa nggak usah pakai perantara, nggak usah pakai agent. Coba kalian itu di Bali ya, ke Bali, cobalah kalian ke Bali nyari-nyari kenalan gitu. Di sana tuh banyak banget kok pengusaha
bule-bule, nggak hanya bule lah, dari negara lain juga banyak ya, bukan hanya Singapura, dari Jepang, Australia, Amerika, Kanada itu banyak banget kayak gitu, banyak yang punya usaha di sana gitu. Kalian guide aja, itu syaratnya apa? Nggak ada syarat, asalkan kalian bisa berbicara dengan calon majikan kalian. Misalkan majikan kalian punya dia itu bahasanya bisanya cuma bahasa Inggris, ya kalian harus menguasai, harus bisa fasih ngomong, harus bisa nego dengan majikan gitu secara langsung. Kalau itu prosesnya nggak pakai agent tuh kayak gitu, kalian ke Bali banyak majikan di sana tuh, benar-benar banyak. Kalau nasib kalian baik ya mungkin bisa ngikutin jejak aku gitu, langsung diproses, nggak usah keluar biaya sedikit pun, tahu-tahu beres kesini kerja gajinya full. Terus nanti ada yang komen, itu bohong, gajinya segitu, itu bohong, itu bohong. Ya namanya rezeki orang kan nggak sama mbak, yang komen-komen bohong-bohong itu nggak sama. Mungkin rezeki aku tuh lebih bagus dari kamu gitu ya, rezeki kita nggak sama. Oke teman-teman, karena sekarang udah malam ya, dan aku udah ngerasa ngantuk, capek, mesti istirahat. Apalagi besok itu hari Sabtu, hari libur ya di sini tuh, Sabtu Minggu tuh libur teman-teman. Momongan aku itu belum libur sekolah ya, karena dia itu sekolahnya internasional school. Dia itu sekolahnya internasional school, jadi dia itu nggak libur. Padahal kalau sekolah biasa di Singapura itu udah libur sekolah ya. Alhamdulillahnya momongan aku belum libur. Nanti liburnya itu biasanya itu 3 hari menjelang Natal gitu, itu baru diliburkan sekolah ya, sampai tahun baru. Cepet banget, enak. Kalau momongannya tuh sekolahnya internasional school tuh enak gitu, ikut apa namanya, orang bule ya, setengah bule juga bisa, pokoknya yang berbau-bau bule itu enak. Anaknya itu rata-rata sekolahnya di international school ya, tapi ya lihat ekonominya karena di international school tuh mahal banget. Aku ngelihat bulanannya momongan aku itu aku bisa pingsan. Satu bulannya tuh satu anak 2.700 teman-teman, itu cuma bulanannya, belum tetek bengeknya, ekstrakurikulernya itu mahal-mahal, itu 2.700. Kalau kita rupiah itu sekitar berapa, 28 juta ya itu ya. Itu belum masuk sekolah TK loh, itu cuma playgroup, cuma main-mainan aja gitu, kayak gitu mahalnya kalau international school ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, masa bodoh, orang tuanya kan orang berada ya gitu. Jadi videonya aku tutup sampai di sini. Aku mau istirahat biar besok badan aku tuh kuat menghadapi kedua bocil. Mereka itu sangat aktif teman-teman. Aku harus menyiapkan kedua pundak aku untuk menyambut hari mereka. Jadi cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, positive thinking biar rezeki kalian lancar. Salam sukses dan bye bye.